Amin. Haleluya. Kau sangat ku cinta, lebih dari segalanya. Amin di dalam hidupku. Di dalam hidupku, Katakan Bapa yang baik, Engkau kami perlu. Bapakku yang Saya mengundang saudara untuk bangkit berdiri.
Selamat pagi bagi kita semua, ada haleluya. Mari segera saja kita membuka Alkitab kita yang tertulis di dalam 2 Raja-Raja pasal yang keempat. 2 Raja-Raja pasal yang keempat, kita akan membaca dari ayat 1 sampai ayat yang ke-7. 2 Raja-Raja pasal 4 ayat 1 sampai 7. Mari kalau sudah dapat, mari kita sama-sama membaca ini secara bergantian. Responsornya saya yang ganjil, Bapak Ibu Saudara yang genap. Lalu yang ke-7 kita baca bersama-sama. Sekali lagi 2 Raja-Raja pasal 4 ayat 1 sampai 7. Dengan kasih Tuhan, kalau tidak keberatan, kita sama-sama bangkit berdiri. Lalu kita baca, saya mulai dalam nama Tuhan Yesus dengan judul di sana, minyak seorang janda. Salah seorang dari istri para nabi mengadukan halnya kepada Elisa sambil berseru, "Hambamu, suamiku, sudah mati dan engkau ini tahu bahwa hambamu itu takut akan Tuhan. Tetapi sekarang penagih hutang sudah datang untuk mengambil kedua orang anakku menjadi budaknya." Jawab Elisa kepadanya, "Apakah yang akan berbuat bagimu? Beritahukanlah kepadaku apa yang menjadi Berkatalah perempuan itu, hambamu ini tidak punya sesuatu apapun, kecuali sebuah beli istrinya." Lalu berkatalah Elisa, "Pergilah mintalah bejana-bejana dari luar, daripada segala tetanggamu, bejana-bejana kosong, tetapi jangan terlalu sedikit." Kemudian masukkan untuk bagimu sesudah engkau dan anak-anakmu masuk. Lalu tuanglah minyak itu dalam segala bejana, mana yang penuh angkatlah. Pergilah perempuan itu daripadanya, ditutupnya pintu sesudah ia dan anak-anaknya masuk. Dan anak-anaknya mendekatkan bejana-bejana kepadanya, sedang ia terus menuang. Ketika bejana-bejana itu sudah penuh, berkatalah perempuan itu kepada anaknya, "Dekatkanlah kepadaku sesuatu bejana lagi." Tetapi jawabnya kepada ibunya, "Tidak ada minyak bejana." Lalu ambillah minyak itu. Ayat 7. Kemudian pergilah perempuan itu memberitahukan kepada abdi Allah, dan orang itu berkata, "Pergilah juga, bayarlah hutangmu dan hiduplah dari lebihnya engkau serta anak-anakmu." Puji Tuhan. Silakan duduk. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, saya akan mengambil satu judul dari khotbah saya pada pagi menjelang siang ini. Adalah Roh Kudus dapat mengubah yang tidak ada menjadi ada. Saudara, kita melihat di sana ayat 1. Seorang dari istri-istri para nabi mengadukan halnya kepada Elisa sambil berseru, "Hambamu, suamiku sudah mati, dan engkau ini tahu bahwa hambamu itu takut akan Tuhan." Sampai di sini. Di zaman Elisa, Bapak Ibu Saudara, ada satu keluarga yang cinta Tuhan, dan ini bukan nabi, tapi seorang pelayan, seorang yang setia kepada Tuhan. Dan kalau di dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari berkata, seorang yang taat kepada firman Tuhan. Kalau di Alkitab Saudara, yang takut akan Tuhan. Nah, kita bisa bayangkan keluarga ini adalah orang keluarga yang takut Tuhan. Keluarga ini keluarga yang patuh pada firman. Tetapi sekarang ditimpa masalah. Masalah di mana mereka untuk makan saja harus berhutang. Bukan saja berhutang untuk membeli sesuatu, tapi untuk makan saja harus berhutang. Firman terus disampaikan oleh hamba ini, oleh hamba Tuhan ini, tetapi di rumah tangganya dia kekurangan secara finansial. Sepertinya menurut logika agak bertolak belakang ya. Melayani
melayani sungguh-sungguh, taat, patuh, tapi tidak punya uang untuk membeli beras saja. Kalau dulu gandum, mereka harus berhutang. Dan akhirnya hamba Tuhan ini meninggal dan tidak meninggalkan warisan, tidak meninggalkan tabungan, tidak meninggalkan wasiat, tapi justru meninggalkan hutang. Saudara bisa bayangkan kalau seorang kepala rumah tangga meninggalkan istri dan anak-anak dalam kondisi punya hutang yang banyak. Dan itu dipakai bukan bermewah-mewah, itu dipakai bukan untuk mereka berpoya-poya, tapi dipakai untuk makan 3 kali satu hari. Dan itulah datang istrinya kepada Elisa. Elisa, hamba Tuhan, nabi Tuhan, itu pelayanmu, itu timmu yang setia melayani, yang takut Tuhan, yang taat firman Tuhan, sekarang sudah meninggal. Dan lihat di depan pintu Pak Elisa sudah datang debt collector, sudah datang penagih hutang. Dan zaman dulu penagih hutang kalau dia tidak bayar, bukan sita alat-alat perabot, bukan sita rumah, tapi anak yang diambil. Lebih sadis zaman dulu, saudara. Dan dia ambil anak. Ini lihat, anak saya mau diambil dan dijadikan budak. Saudara bayangkan apa yang terjadi pada saat ini. Itu pernah terjadi juga di zaman Elisa. Berapa banyak saat ini orang untuk makan saja harus berhutang. Untuk makan sehari-hari harus berhutang. Karena banyaknya usaha yang tutup, karena banyaknya bisnis yang tutup. Dan banyak di luar sana yang mungkin Bapak Ibu Saudara tidak tahu. Mereka setia melayani, mereka setia beribadah. Tapi ketika datang masalah COVID ini, mereka tidak punya uang. Dan untuk makan biasa 3 kali satu hari, mungkin harus 1 kali. Kita mungkin tidak melihat secara nyata, tapi itu sedang banyak terjadi. Itu sedang banyak terjadi. Yang kita pelajari Bapak Ibu Saudara, dari peristiwa yang terjadi zaman Elisa, dikatakan di sana seorang hambamu, suamiku adalah sudah mati dan engkau tahu. Dan Elisa sangat tahu karena ini suaminya suka mendampingi Elisa. Kemana Elisa melayani, kemana Elisa pergi, dia tahu persis siapa ini suaminya. Dia tahu. Dan apa yang terjadi di sana? Elisa ini adalah utusan Tuhan. Elisa ini adalah dipakai Tuhan. Elisa ini juga adalah bayangan Tuhan Yesus untuk menolong yang susah. Tetapi dia katakan, kita lihat seterusnya, dia katakan di sana, jawab Elisa kepadanya, apa yang dapat ku perbuat bagimu? Itu luar biasa. Ada 3 hal yang mau saya sampaikan Bapak Ibu Saudara, tapi sebelum ke sana, kita lihat dulu bahwa ini dulu ada modal dasar. Jangan sampai kita ada kesulitan, ada masalah, tapi kita tidak punya modal dasar. Uang boleh habis, kondisi keadaan secara ekonomi boleh habis, tapi jangan habis sesuatu yang datang dari Tuhan. Haleluya. Ini tidak punya apa-apa. Hanya satu yang dimodali, yang dipunya hamba Tuhan itu selagi hidupnya, hanya takut Tuhan. Cuma itu. Takut Tuhan. Tadi malam bisa katakan dalam ibadah 1 tahun almarhum mertua saya di tempat ini dibuat ibadah. Sehubungan karena tidak bisa orang Manado, Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah berkumpul karena COVID, maka dibuatlah tadi malam sekedar di sini ibadah mengingat 1 tahun. Sebenarnya bulan Juni 1 tahun almarhum mertua saya laki-laki. Karena tidak bisa kumpul semua, jadi masing-masing aja. Bapak Pendeta Amang buat bergabung dengan Kak Max, Joni, dan di sini kami bersama umat Tuhan seberapa yang hadir. Tadi kemarin sore saya katakan,
lakukanlah kewajibanmu kepada Tuhan. Dalam Paulus mengatakan kewajiban itu takut Tuhan. Takut Tuhan. Nah, ini yang selalu dilakukan oleh hamba Tuhan ini yang selalu dilakukan oleh pelayan ini yang selalu dilakukan kewajibannya kepada Tuhan dengan takut Tuhan. Saya uraikan kemarin bahwa takut Tuhan itu adalah membenci kejahatan, menghormati kekuasaan Tuhan, dan juga dikatakan sana mentaati perintah-perintah Tuhan. Cuma itu dia punya. Saudara, saya mau berkata, satu kali kita tinggal tunggu waktu saja, tinggal tunggu antri saja. Satu persatu kita satu kali akan dijemput oleh Tuhan. Entahkah kita dalam kondisi itu, entahkah kita dua penjemputan Tuhan. Satu penjemputan Tuhan pada saat kita nanti meninggal. Kedua, penjemputan Tuhan secara akhbar, kedatangan Tuhan kedua kali. Tapi penjemputan Tuhan bisa secara pribadi-pribadi. Saya, entahkah saudara lagi di jalan, entahkah saudara di mobil, entahkah saudara lagi tidur, itu terserah Tuhan menjemputnya. Entahkah saudara lagi sehat, entahkah saudara lagi sakit, itu urusan Tuhan. Dan ini hamba Tuhan ini dijemput oleh Tuhan dalam kondisi dia melayani dan tidak punya apa-apa dia tinggalkan secara finansial. Tapi dia punya satu, takut akan Tuhan. Haleluya. Takut Tuhan. Kalau hari ini, malam ini, saudara dijemput Tuhan, ada kamu dalam? Ada kamu dalam? Modal dasar kita itu hanya takut Tuhan. Tuhan tidak cari modal hartamu, walaupun itu penting. Tuhan tidak cari itu modal yang lain. Tapi dikatakan, lihat baik-baik, ini orang ini miskin di atas segala miskin. Kalau boleh saya katakan, di bawah garis kemiskinan paling terbawah itu dialami ini, keluarga ini. Udah jelas di bawah garis kemiskinan. Kenapa? Untuk makan saja tidak punya uang. Saudara tidak ada di sini, saya percaya dan saya yakin, untuk beli beras saudara tidak ada mungkin sampai saudara harus berhutang. Hutang yang lalu belum selesai, hutang lagi besok. Belum selesai, hutang lagi lusa. Hutang terus, sampai hutang berlilit-lilit semua, bertumpuk-tumpuk karena tidak bisa untuk membeli beras. Itu yang namanya sini. Tetapi dikatakan oleh istrinya tahu siapa itu suaminya. Istrinya katakan, hambamu itu adalah seorang yang takut akan Tuhan. Dan selama saya dan Bapak Ibu Saudara takut Tuhan, tidak usah perlu takut akan kehidupan ini. Haleluya. Itu modal kita. Kalau Yesus dari surga lihat kita di tempat duduk kita di rumah Tuhan ini, hei, apa modalmu sekarang? Penampilan itu bagus, keberadaan itu bagus, tapi Tuhan mau cari apa modalmu. Kalau nanti malam ada yang dijemput, lalu apa modalmu? Apa modalmu? Bahkan dikatakan di sana, dan satu kali ini kondisinya bukan sakit, bukan sudah lanjut usia, lagi melejit di tengah-tengah pelayanan Tuhan panggil. Dan yang paling menyedihkan, dipanggil Tuhan meninggalkan hutang, bukan sekedar bertumpuk-tumpuk hutang itu. Kalau tidak bertumpuk-tumpuk hutang, tidak mungkin anaknya harus diambil jadi budak. Dan lihat baik-baik apa dikatakan saya. Jawab Elisa kepadanya, apakah yang dapat kau perbuat bagimu? Beritahukanlah kepadaku. Beritahukanlah kepadaku apa yang kau punya di rumah. Di dalam batinnya yang meninggal takut Tuhan. Di dalam istrinya, anak-anaknya, di rumahnya, apa yang kau punya? 3 hal yang kita mau lihat, Bapak Ibu Saudara, 3 hal. Pertama, bahwa ibu ini kita sudah baca, suaminya meninggal adalah kondisi takut Tuhan. Perlu saudara garis bawahi, kalau seperti pujian tadi, Tuhan jemput saudara, kira-kira modal saudara apa? Siap saudara sudah dijemput? Kalau saudara dijemput tidak siap
kita perbaiki supaya kita semua menghormati Tuhan. Haleluya. Menghormati Tuhan. Menghormati Tuhan, sempurnai menghormati Tuhan, beribadah. Karena itulah Bapak Ibu Saudara, baik yang ada di rumah Tuhan, baik yang ada di rumah masing-masing, yang mengikuti ibadah online ini, ada 3 yang kita boleh perhatikan. Dalam kondisi sulit, ibu ini ditinggalkan, seorang janda ditinggalkan anak, tanpa ada warisan, tanpa ada berkat, ditinggalkan tapi hutang. Tapi ibu ini dengan anaknya memiliki 3. Orang yang meninggal, dia wariskan takut Tuhan. Orang yang hidup, dia miliki 3. Itulah membuat dia tertolong. Pertama, apa yang dimiliki ibu ini dengan anaknya? Pertama, buli-buli. Saudara lihat di sana. Berkatalah hambamu itu ini tidak punya sesuatu apapun di rumah kecuali ayat 2, kecuali sebuah buli-buli berisi minyak. Saudara, buli-buli itu kecil setinggi gini, setinggi, lalu seperti botol apa namanya, dan itu dipakai Samuel waktu mengurapi Saul menjadi raja. Dan di dalam buli-buli itu orang Israel selalu punya buli-buli di rumah. Di dalamnya minyak zaitun. Nah, ini dikatakan ibu ini dan anak-anaknya hanya punya buli-buli. Buli-buli dengan minyak yang sedikit. Berarti cuma sebotol gini. Sebotol gini hanya itu dia punya. Logikakah botol minyak segini bisa bayar utang? Utangnya belum. Tapi mereka hanya itu punya. Berarti orang ini sangat miskin, hanya punya itu. Dan apakah kalau kita di sana ayat 2, kami tidak punya apa-apa kecuali sebuah buli-buli. Buli-buli itu kirbat. Buli-buli itu kirbat. Dan buli-buli itu kirbat itu secara fisik itu dibuat dari sejenis kendi kecil yang terbuat dari kulit domba. Kulit domba. Jadi bukan dari botol, kulit domba, disitulah diisi minyak. Dibuat itu. Dan itu hanya mereka punya. Arti rohani buli-buli atau kirbat adalah hati yang ada bersekutu dengan Tuhan. Hati yang ada membangun satu hubungan dengan Tuhan. Itulah buli-buli. Itulah kirbat. Secara harta mereka tidak punya, tetapi punya hanya buli-buli berisi minyak. Dan buli-buli itu adalah kirbat. Dan kirbat itu adalah hati yang hancur di hadirat Tuhan. Dan mari kita lihat dalam Mazmur 119. Mari, siapa yang dapat baca silakan. Mazmur 119 ayat 83. 119 ayat 83. Kalau ada yang bisa temukan silakan. Ada yang temukan? Kalau tidak ada yang temukan, kita baca bersama-sama. Mazmur 119 ayat 83. Ya, 3, 2, ya. Sebab aku telah menjadi seperti kirbat yang diasapi, namun ketetapanmu tidak kulupakan. Saya lebih senang membaca Alkitab terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari. Lebih pas kalimatnya. Berkata begini, kulitku lisut, kulitku keriput, berarti satu kali kita akan tua. Kulitku menyusut seperti kantong anggur. Jadi kantong anggur tempat minyak itu makin lama, makanya dia cuma bisa dipakai 1 tahun. 1 tahun bocor, ganti lagi. Orang Israel tidak pernah menyimpan minyak di botol, di kaleng, di kirbat. Kirbat itu dibuat dari kulit domba. Setelah disembelih dombanya, dagingnya dimakan, lalu kulitnya dijemur, lalu dijadikanlah kirbat. Dan rata-rata tiap rumah orang Israel pasti punya itu untuk menyimpan minyak zaitun. Dan ini tidak boleh lama-lama. Kalau dibiarin, setelah dituang di sini, ganti nanti minyak baru
kirbat, harus ganti. Tidak boleh kalau nanti dimasukkan minyak yang baru, kirbat yang lama, ada itu ayatnya perumpamaan Yesus, nanti itu sobek kirbat itu. Maka dikatakan di sana, Bapak Ibu Saudara, di dalam terjemahan bahasa Indonesia, kulitku lisut, kulitku keriput makin tua. Kalau saudara nanti sudah 60 tahun ke atas, itulah disebut lansia. Kulit saudara tidak akan seperti kulit 40 tahun. Apalagi umur 30 tahun. Saudara akan perhatikan menandakan saudara tua. Biar saudara, ada artis dioperasi semua, mukanya dioperasi supaya umurnya kelihatan 40. Tapi lihat lehernya, ketahuan. Lehernya nggak dioperasi, nggak diganti kulit, tetap dari lehernya kita lihat tetap tua. Biar ini dioperasi plastik, biar ini kulit tangan dioperasi plastik, tapi diantara seluruh tubuh nggak mungkin dioperasi dari kepala sampai ke kaki. Satu kali ada saya lihat ada ibu luar biasa, cantik wajahnya karena operasi plastik. Tapi saya perhatikan, ini benar nggak umurnya sudah sesuai dengan wajahnya? Wajahnya seperti 40 tahun. Ternyata umurnya sudah 70 dari wajah. Tapi saya perhatikan lehernya sudah kisut. Tidak bisa ditutupi. Tetapi dikatakan di sana, kulitku lisut, kulitku keriput seperti kantong anggur yang usang. Tetapi ketetapanmu, tetapi firmanmu tidak kulupakan. Haleluya. Sekalipun kita harus tua, sekalipun nanti kita harus kisut, lisut, tapi Alkitab jangan lupakan firman Tuhan. Itulah yang dialami janda ini. Itulah yang dialami. Sehingga dikatakan di sana, Bapak Ibu Saudara, aku tidak punya. Yang aku punya hanya buli-buli. Hanya buli-buli air minyak. Dan itulah yang dia punya. Di mana dia hanya punya kirbat, hati yang suka berdoa. Kita baca lagi di dalam Mazmur 56. Mazmur 56 ayat 9. Mazmur 56 ayat 9. Kita baca bersama-sama. Mazmur 56 ayat 9. Ya. 3, sudah dapat? Kalau sudah dapat katakan amin. Kita baca bersama 3, 2, ya. Sengsaraku engkaulah yang menghitung-hitung, air mataku kau taruh di dalam kirbatmu. Ada haleluya. Kirbat hati, buli-buli bicara rohani hati. Janda ini dengan anak tidak punya harta untuk bisa bayar hutang, tapi masih dia punya hati yang hancur, hati yang lemur di hadapan Tuhan. Maka Allah berkata dalam Mazmur, air matamu ditampung di kirbatnya Tuhan. Air matamu ditampung di hatinya Tuhan. Dan satu kali Tuhan akan buka hatinya, Tuhan akan buka kirbatnya. Ternyata di sana banyak air matamu. Kita ini bukan orang cengeng. Kita berdoa menangis bukan karena kita cengeng, tapi kita berdoa menangis karena menikmati hadiratnya Tuhan, karena menikmati lawatan Tuhan. Orang Pantekosta kalau tidak pernah berdoa menangis, itu namanya bukan Pantekosta. Bukan karena cengengesan, tapi Alkitab berkata, air mata, ya, air mataku ditampung di kirbat. Tapi jangan menangis waktu engkau mengalami sudah tidak bisa bikin apa-apa. Engkau menangis bukan karena engkau tidak punya uang, tapi engkau menangis karena menikmati hadiratnya Tuhan. Ibu ini bukan dia menangis karena mikirin bayar hutang, ya. Tapi dia punya. Sebelum Elisa datang, dia punya buli-buli. Dia punya kirbat. Banyak kita anak Tuhan, tapi menangis harus dipaksa dulu. Tahu saudara menangis dipaksa? Harus dibuat dulu mentok, nggak punya apa-apa, baru dia tahu menangis. Tapi dia menangis karena penderitaan.
Tapi cobalah saudara menangis karena bersyukur Tuhan itu baik. Haleluya. Tuhan itu baik. Tuhan selamatkan saya, Tuhan tolong saya, Tuhan angkat saya dari berdosa. Tuhan bawa saya menikmati hadirat-Nya. Pernahkah saudara menangis di hadirat Tuhan? Daud menangis di hadirat Tuhan. Daud menangis bukan karena dia tidak punya apa-apa, tapi dia menangis karena betapa dia rasakan kebaikan Tuhan itu. Kita Tuhan gak pernah menangis, tapi menangis nanti kalau sudah mentok. Tapi kita perlu menangis bukan karena cengeng, tapi menangis karena hadirat Allah, karena menikmati lawatan Tuhan. Dan coba kita lihat di Mazmur 126. Kita baca lagi Mazmur 126. Mazmur 126 kita lihat ayat 5 dan 6. 126 ayat 5 dan 6. Ya. Bila perlu kita baca dari awal. Dari ayat 1 sampai 6. Kita baca bersama-sama. Saya menunggu sampai semua siap. Mazmur 126 ayat 1 sampai 6. Baik. 3, 2, ya. Ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, keadaan kita seperti orang-orang yang bermimpi. Pada waktu itu mulut kita penuh dengan tertawa dan lidah kita dengan sorak-sorai. Pada waktu itu kita berkata, orang di antara bangsa-bangsa, Tuhan telah memulihkan perkara yang besar kepada orang-orang ini. Tuhan telah melakukan perkara-perkara besar kepada kita, maka kita bersukacita. Pulihkanlah keadaan kami ya Tuhan, seperti memulihkan badan air kering di tanah negeri. Orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai bersorak-sorai. Orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih pasti pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya. Yang setuju katakan menangis ini bukan pikirkan hutang. Menangis ini karena merasakan lawatan Tuhan. Perhatikan ayatnya baik-baik ayat 5. Orang-orang yang menabur mencucurkan air mata. Menabur bukan menderita, menabur. Ishak digelar dalam kekeringan, dalam kesulitan, menabur. Ini menabur. Saudara datang di rumah Tuhan, saudara sedang menabur. Haleluya. Baru ada di rumah. Mungkin di rumah ada yang bisa menyaksikan ini. Mungkin tidak bisa datang ke rumah Tuhan. Ada karena mungkin keadaan situasi, ada karena mungkin sakit. Tapi percaya, engkau juga menabur di rumahmu. Karena engkau bisa menyaksikan, mendengar firman Tuhan. Haleluya. Dan kita baca di sana, orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai sorak-sorai. Orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih. Itu menabur benih, menabur sesuatu dan membawa pulang, membawa sorak-sorai. Haleluya. Menangis bukan satu keadaan karena sulit. Perhatikan baik-baik. Orang yang dikatakan sana menabur benih pasti pulang dengan sorak-sorai. Tapi dikatakan orang berjalan maju. Orang berjalan maju menangis. Itu yang dimiliki janda ini, Bapak Ibu Saudara. Buli-buli dalam minyak. Buli-buli yang di dalamnya ada minyak. Yang arti rohani, hati yang suka menyembah Tuhan. Saya sampaikan kepada Bapak Ibu Saudara, berdoa itu jangan tunggu mentok baru berdoa. Haleluya. Jangan tunggu mentok di depan, mentok di samping, mentok sudah. Akhirnya jalan di tempat. Jangan tunggu seperti itu. Waktu engkau pun susah, waktu engkau pun diberkati, tetaplah engkau menghadap hadiratnya Tuhan. Itu satu penilaian khusus dari Tuhan. Ini janda ini, waktu dia pun hidup suaminya, waktu pun dia sudah meninggal suaminya, sama kondisinya.
sama kondisinya. Cuman bedanya penagih hutang datang, itu aja bedanya. Tapi kondisi hatinya ke Tuhan, kondisi dia memuji Tuhan, kondisi dia menyembah Tuhan sama. Sebab apa? Dikatakan di 2 Raja tadi, di rumahku hanya ada buli-buli. Hanya ada, dikatakan ayat 2. Apa yang ada padamu? Aku tidak punya kecuali buli-buli berisi minyak. Dan kalau lihat kita dalam Mazmur, mari kita lihat. Dikatakan dalam Mazmur juga, mari. Mazmur 34, kita baca bersama-sama. Mazmur 34, ayat 18. Ayat 18, mari. Ayat 18, 19. Ayat 18, 19. Kita baca bersama-sama. 3, Mazmur 34, ayat 18, 19. 3, 2, ya. Apabila orang-orang benar itu berseru-seru kepada Tuhan, mendengar dan melepaskan mereka dari segala kesesatannya. Ayat 19. Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati, dan Ia menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. Saya tidak tahu kalau saudara datang ke rumah Tuhan, remuk nggak jiwamu merasakan kebaikan Tuhan? Remukkan jiwamu karena engkau menghadapi masalah, beda dengan remuk hatimu karena engkau menghadap Tuhan. Kalau remuk jiwamu hancur karena mikir utang bayar besok, orang dunia pun bisa lakukan itu. Tapi remuk hatimu di rumah Tuhan karena engkau merasakan satu kemuliaan hadirat Allah, walaupun besok ada masalah besar. Maka Tuhan tidak akan lihat masalahmu yang besok, tapi Tuhan hatimu lihat hari ini remuk di hadirat Allah. Maka dikatakan jelas, Tuhan dekat. Tuhan dekat kepada orang-orang yang remuk jiwanya. Itulah buli-buli, itulah kirpa. Itu yang pertama, Bapak Ibu Saudara. Yang kedua, apa dikatakan di sana? Yang kedua, aku tidak mempunyai apa-apa di rumah kecuali buli-buli berisi minyak. Minyak arti rohaninya Roh Kudus. Roh Kudus. Saya sudah berulang-ulang saya katakan, Saul pada awalnya dipenuhi Roh Kudus, tapi berubah. Maka Saul ditinggalkan Roh Kudus. Saudara, dalam konsep hidup kita, kalau tidak Roh Kudus ada di hatimu, maka yang ada roh jahat. Cuma itu. Tinggal pilih. Roh Kudus ada di hatimu, maka engkau bisa bersuka cita. Roh Kudus ada di hatimu, maka engkau bisa mampu menangis bukan karena cengeng. Roh Kudus ada di hatimu, maka engkau bisa patuh pada firman. Tapi kalau ini tidak punya, yang masuk roh jahat. Maka ketika roh Tuhan meninggalkan Saul, maka diizinkan Tuhan masuklah roh jahat di batin di jiwanya Saul. Saudara, apa dampaknya? Tiap hari Saul stres, tiap hari Saul depresi. Jadi jujur Bapak Ibu Saudara, kalau saudara dan saya punya Roh Kudus, sebenarnya saudara tidak perlu stres. Haleluya, haleluya. Tidak perlu. Saudara itu kan menjalani hidup ini dengan sukacita, walaupun banyak besar masalah. Kenapa? Karena Roh Kudus ada. Roh yang ada padamu lebih besar daripada roh yang ada di dunia. Amin kan itu firman? Lebih besar. Tapi sekarang roh dunia lebih besar di dalam batinnya seseorang daripada roh. Di janda ini sudah punya utang banyak. Penagih hutang ada di depan pintu, siap untuk mengambil anaknya untuk jadi budak. Tetapi sebelum anaknya diambil oleh penagih hutang, Elisa datang. Saya percaya sebelum engkau mengalami kesulitan yang paling berat, maka Tuhan akan mendahului segala-galanya. Tuhan akan mendahului masalahmu itu. Sehingga penagih hutang itu berdiri tetap di depan pintu. Di depan pintu tetap dia berdiri untuk mengambil anak daripada janda ini. Tetapi Elisa masuk. Mohon pamit izin, saya mau masuk ke rumah ibu ini, kata Elisa. Ada apa? Ibu janda, kenapa ada di penagih hutang?
Baru dia cerita tadi, hambamu yang setia itu sudah meninggal. Dan itu yang di depan pintu penagih hutang, yang diwariskan, yang ditinggalkan suamiku hutang. Dan sekarang mereka mengambil anak-anakku jadi budaknya. Saudara, kalau jadi pembantu masih terhormat, tapi jadi budak itu 24 jam kerja tanpa gaji. Dan itu bisa dibuat suka-sukanya, mau ditendang, mau digapokin, mau ditarik suka-suka. Itu disiksa. Dan tidak ada di sana berlaku HAM. Tidak ada berlaku. Dan tidak ada peraturan. Yang ada di situ adalah hukum Taurat. Dan itu harus dia. Maka dia bisa bayangkan, anaknya dipelihara dari kecil, sekarang setelah dewasa dijadikan budak. Nah itu apa? Enggak menangis seorang ibu seperti itu hanya gara-gara hutang. Tetapi saya sangat tertarik pada saat kondisi seperti ini, dia masih punya buli-buli, haleluya. Dan dia masih punya minyak. Sekarang saya tanya pada Bapak Ibu Saudara, apa yang kau punya sekarang? Utang boleh numpuk, masalah boleh numpuk, persoalan boleh numpuk, tapi jangan sampai engkau ditinggalkan oleh Roh Kudus. Roh Kudus lah yang nanti akan menyelesaikan masalahmu, haleluya. Roh Kudus lah yang mampu menyelesaikan setiap masalahmu. Bahkan Roh Kudus yang mampu menolongmu. Bukankah dikatakan, nanti baca di rumah, Yohanes pasal 14. Ketika Yesus naik ke surga, lalu dikatakan, aku tidak biarkan kamu yatim piatu, tapi aku berikan kepadamu rohku. Rohnya Yesus aku kirim kepadamu. Dan aku berikan namanya Parakletos, penolongmu. Engkau akan ditolong waktu kau susah. Engkau akan ditolong waktu kau sulit. Engkau akan ditolong waktu engkau mengalami jalan buntu. Dan maka kita tidak bisa melihat itu roh, tapi batin kita akan merasakan bahwa dia sanggup menolong saudara dan saya. Itulah Roh Kudus. Karena itu Bapak Ibu Saudara, jangan sampai Roh Kudus tinggalkanmu. Jangan. Roh Kudus yang membantumu. Dan dikatakan di sana, mari kita coba baca Roma pasal 8. Roma pasal 8. Sebelum saya masuk ke poin yang ketiga, Roma pasal 8. 3 saja, 3 yang dimiliki ibu ini. Roma pasal 8 kita baca ayat 26-27. Roma pasal 8 ayat 26-27. Roma pasal 8. Baik, kita baca bersama-sama. 3, 2, ya. Demikianlah juga Roh membantu kita dalam kelemahan-kelemahan kita. Sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa, tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Dan Allah yang memiliki hati nurani mengetahui maksud Roh itu, yaitu bahwa ia sesuai dengan kehendak Allah berdoa untuk orang-orang kudus. Ditambah dulu, tanpa Bapak Ibu Saudara sadari, sedang ada naik turun ke surga, yaitu Roh Kudus membaca isi hatimu lalu menyampaikan ke surga. Membaca batinmu yang ada banyak masalah, lagi ngomong sama Yesus di surga. Maka Roh Kudus itu tidak ada yang bisa melebihi kecepatan Roh Kudus di dunia ini. Sehebat apapun pesawat, sehebat apapun cahaya, lebih cepat. Hitungan sampai ke surga. Haleluya. Amin. Makanya kenapa kadang-kadang orang berdoa di Afrika, orang berdoa di sini, orang berdoa di sana untuk mengalami mujizat, orang berdoa di sini mengalami mujizat. Kan cukup jauh kalau naik pesawat, tunggu berapa hari. Tapi herannya sama-sama dijawab Tuhan. Siapa yang mengerjakan itu? Roh Kudus. Haleluya. Itulah sebabnya jangan Roh Kudus abaikan. Jangan abaikan Roh Kudus. Roh Kudus yang membantu kita. Alkitab katakan Roma tadi, semua saya dan saudara punya kelemahan. Saudara dan saya tidak yang sempurna. Saya dan saudara katakan ini semua punya kelemahan. Dan tidak ada di antara saudara dan saya yang pasti berdoa.
Kalau doamu dijawab, kalau doamu sampai ke surga, itu karena Roh Kudus menjadi penghubungnya. Haleluya. Itu cuma berkata satu kata, Tuhan, tak sampai. Tuhan Yesus, Tuhan saya, tak sampai. Luar biasa Roh Kudus itu, haleluya. Dia datang lagi, dia pergi lagi. Supersonik, melebihi kecepatan cahaya. Itulah Roh Kudus. Maka dikatakan, coba kita lihat lagi Efesus pasal 1. Kita baca lagi. Efesus pasal 1 ayat 14. Efesus pasal 1. Efesus pasal 1 ayat 14. Ya, saya menunggu sampai dapat. Kalau sudah dapat, mari katakan dengan iman. Kita baca bersama-sama. Ya. Efesus 1:14, 3, 2, ya. Dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagi kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaan-Nya. Garis bawahi, Roh Kudus yang sanggup menjaminmu hari ini, besok dan seterusnya. Orang tua kita, semasa orang tua kita ada, bisa sayangnya luar biasa sama kita. Tapi belum tentu orang kita bisa menjamin seumur hidup kita. Bisa dia duluan meninggal atau kita yang duluan. Tapi Roh Kudus, sampai engkau pun meninggal, rohmu dijamin sampai ke surga. Haleluya. Dia jamin. Maka banggalah saudara menjadi pengikut Kristus. Haleluya. Sehingga saudara tahu jaminan. Tahu saudara arah hidup saudara. Tahu saudara kalau nanti matinya kemana. Tahu saudara di dunia ini diapain. Tahu saudara kalau sulit mau ngapain. Tahu saudara kalau tidak punya apa-apa lagi, kadang-kadang saat lemah mau ngapain. Tapi saya percaya kalau saudara punya Roh Kudus, saudara ada jaminan. Haleluya. Janda ini mempunyai pertama kirbat, hati yang suka berdoa. Bagaimana mau Tuhan tolong kalau saudara sudah susah tidak berdoa? Bagaimana mau Tuhan tolong kalau saudara musiman berdoa? Sudah mantap baru cari Tuhan. Waktu sudah tenang, ya santai dulu. Nanti ada masalah, doa lagi. Mau berdoa di rumah, mau berdoa di gereja, terserah saudara. Yang penting saudara bersekutu dengan Tuhan. Haleluya. Hati yang suka menyembah, itulah kirbat, itulah budi-budi. Dan yang kedua, memiliki minyak. Saudara masih ingat itu? Nanti baca di rumah dalam Matius pasal 5. 5 anak darah yang bodoh, 5 anak darah yang bijaksana. Awalnya 5 punya Roh Kudus, punya firman. Tapi berjalannya waktu, yang 5 yang bodoh tertidur. Yang 5 bijaksana tetap standby. Tetap nyala pelita, tetap ada minyak cadangan. Dan ingat baik-baik, di kitab Yoel, di kitab Kisah Para Rasul pasal 2, di akhir zaman, sebelum Yesus datang kedua kali, maka dia akan limpahkan rohnya 2 kali ganda. Dan pada saat menumpahkan itu, pencurahan 2 kali ganda Roh Kudus itu, siapkah saudara terima atau ada di mana saudara? Pada saat pencurahan Roh Kudus 2 kali ganda, saudara tidak berdoa, saudara tidak ada di hadirat Tuhan, saudara sedang jalan-jalan, maka saudara tidak akan dapat itu. Saudara tidak akan mampu mengalami kesulitan secupak gandum sedina. Saudara tidak akan bisa mungkin disingkirkan kalau saudara tidak punya Roh Kudus. Ingat baik-baik. Roh Kudus yang membawa saudara. Roh Kudus yang membawa saudara. Yesus tidak akan menginjakkan kakinya di tanah pada kedatangan kedua. Dia ada di awan-awan. Di awan-awan kita akan bertemu dengan Yesus. Yang membawa saudara di awan-awan itu Roh Kudus. Kalau Roh Kudus tidak ada di batinmu, maka tubuhmu itu berat, tidak bisa terangkat. Roh Kuduslah yang membuat tubuhmu ringan, sehingga dia bawa di awan-awan bertemu dengan Yesus. Karena itu
jangan pernah bermain-main dengan Roh Kudus. Roh Kudus itu utusan Allah, utusan Yesus untuk menyatakan kedaulatannya kepada manusia. Nah, janda ini tidak ada koneksi. Janda ini tidak ada saudara yang bisa membayar hutangnya. Tidak ada tetangga yang bisa membayar hutangnya. Tidak ada saudara papa, saudara suaminya, saudara dia yang bisa menyelesaikan hutangnya. Tapi sekalipun dia sudah dikelilingi hutang, tapi dia punya doa, dia punya hati yang suka menyembah, itulah namanya kirbat. Dia punya Roh Kudus, itulah minyak. Dan yang ketiga, Bapak Ibu Saudara, dia punya keseharian. Saya mau katakan, khususnya bagi Bapak Ibu Saudara yang suami istri, kalau istrinya sungguh-sungguh, suaminya santai-santai, atau sebaliknya, itu namanya bukan sehati. Sehati itu adalah sepakat. Sepakat itu adalah satu, boleh tubuh dua, tapi satu hadap Tuhan, satu hati. Haleluya. Coba kita baca di dalam Matius. Matius. Siapa yang dapat baca silakan. Matius pasal 18. Matius pasal 18. Ya. Ayat 19. Ayat 19 sampai 20. Ya, haleluya, amin, terberkati. Dikatakan ayat 19, dan lagi Yesus berkata, bukan nabi, bukan rasul, aku di sini. Aku Yesus berkata, dikatakan kepadamu, jika ada dua bicara suami istri, dua itu yang dua dipersatukan jadi satu di altarnya kudus saat pemberkatan nikah. Dua di antaramu, atau dikatakan dua atau tiga, itu orang tua, suami istri dan anak, sepakat sehati, maka dikatakan sana, apapun permintaan mereka dikabulkan oleh Bapakku yang di sorga. Sekarang tinggal saudara memaaf, saudara tinggal mengintrospeksi diri masing-masing. Adakah saudara sepakat sehati? Perbaiki sebelum terlambat. Haleluya. Haleluya. Jangan sampai sudah berburuk. Jangan sampai Allah tidak pernah mendatangkan murka bagi orang-orang yang tak berseru. Tapi kalaupun Tuhan curahkan murka, itu karena ada sesuatu yang salah. Dan saya percaya kalau saudara sepakat terus berdoa, kita akan dilindungi, dipelihara, dijagai, dan diberkati Tuhan. Sekalipun situasi pandemi COVID-19. Kita percaya, di mana engkau berdagang, di mana engkau berusaha, di mana engkau kerja, Tuhan campur tangan di sana. Haleluya. Bukan kuat kamu, tapi ada di sana tiang awan, tiang api. Saya tahu saudara tiang awan, tiang api itu seperti bangsa Israel berjalan dari Mesir ke tanah Kanaan, belum melangkah satu langkah, sudah ada di sana tiang awan. Allah melangkah 3 langkah di depan sebelum aku melangkah. Jadi tak heran, Tuhan sudah mendahului kantormu sebelum engkau masuk kantor dengan kekuatan Roh Kudus. Tuhan sudah mendahului daganganmu sebelum engkau melangkah ke sana. Bila mana engkau sepakat sehati di hadapan Tuhan. Haleluya. Jelas dikatakan, ibu ini dengan anaknya ketika ditinggal suaminya, mereka sehati. Coba kita lihat. Sebelum itu saya baca sekali lagi. Matius pasal 18, saya baca sekali lagi. Dan lagi aku berkata kepadamu, jika 2 orang daripadamu di dunia, bayangin penduduk dunia 8 miliar, 2 saja dari 8 miliar, sungguh-sungguh sehati dunia bisa digoncangkan. Haleluya. Itu dikatakan
kata kita, permintaannya dikabulkan oleh Tuhan. Jadi ada sepakat dulu. Yang ini mau, yang ini mau. Yang ini mau, yang ini nanti dulu. Hari demi hari, minggu demi minggu, berjalan terus, tidak ada mexbah. Sibuk dengan kesibukannya. Saudara, saya perlu tahu, tidak ada alasan untuk tidak ada berdoa. Ada falsafah dulu sampai sekarang itu masih berlaku. Banyak berdoa, banyak berkat. Sedikit berdoa, sedikit berkat. Tidak berdoa, tidak ada berkat. Setuju? Haleluya. Maka semua yang itu tanamkan di hati. Roh Kudus dengan doa jangan anggap remeh. Itulah yang akan naik dari Tuhan. Itulah yang membuat engkau dikenal Tuhan. Dan kita katakan sana, sebab di mana ada 2-3 orang dalam nama Yesus, maka Yesus ada di tengah-tengah mereka. Hebat banget ya. Dari antara 8 miliar cuma karena 2 sepakat, Yesus bicarakan dengan Roh Kudusnya hanya karena 2 orang. 24 jam satu hari. 8 jam engkau mungkin bisa bekerja satu hari. 8 jam engkau tidur, baru 16 jam. 24, lalu selebihnya ada di mana? Ada di mana? Mau setengah jam, mau 10 menit, mau 15 menit, mau 1 jam terserah. Tapi harus ada mixbah keluarga. Haleluya. Haleluya, haleluya. Mari, ini di tengah-tengah pandemi COVID ini, apa yang kita bisa lakukan? Hanya doa. Haleluya. Hanya doa supaya selesai cepat. Supaya kita dilindungi, dipelihara. Tidak kita sampai mengalami kesulitan yang besar. Bangun pagi atau mau tidur? Mungkin kalau bangun pagi mungkin masing-masing. Tapi paling tidak 1 hari. Mau tidur. Mau tidur sama-sama, berdoa dulu. Mengucap syukur dulu, Tuhan terima kasih 1 hari ini. Kami masing-masing ada di mana, kemana. Ada mungkin ke pasar, ada mungkin ke kantor, ada mungkin sekolah, ada mungkin kemana. Hari ini kami kembali berkumpul di rumah. Kami mau menyembah Tuhan. Terima kasih perlindungan hari ini. Kami sekeluarga mau tidur. Kami percaya tidak ada virus masuk di rumah kami. Sebab perlindungan memenangi rumah kami. Besok lagi gitu. Terserah. Tidak dipatok di sini ada apabila ada 2-3 orang berdoa. Tidak ditaruh mau setengah jam, mau 1 jam, mau 2 jam tidak ditaruh. Yang penting ada kesehatan. Haleluya. Ada kesehatan. Yang suaminya mau, istrinya tak mau. Yang istrinya mau, suaminya tak mau. Itu namanya bukan sehati. Dan janda ini adalah sehati karena suaminya sudah tidak ada, dia sehati dengan anaknya. Coba kita lihat benar apa benar. Di dalam 2 raja-raja dikatakan. Saya baca seterusnya. Ayat 4 sekarang. Kemudian masuklah, lihat baik. Kemudian masuklah, tutuplah pintu. Sesudah engkau dan anak-anak masuk, lalu tuanglah minyak itu ke dalam bejana, maka penuhlah dan angkat. Sebelum ini, Elisa berkata kepada ibu ini, "Ibu, apa yang kamu punya?" "Buli-buli yang ada minyak." Kalau begitu, cari semua dari rumah-rumah tetanggamu bejana. Bejana itu, saudaraku, sebesar steker ini. Saudara bisa bayangkan buli-buli itu sebesar ini, hanya 1 buli-bulinya. Tapi di Elisa katakan kumpulkan bejana. Nah, orang Israel kalau mau masuk rumah, orang Israel mau masuk rumah, di depan pintu harus ada bejana. Bejana itu kalau kita bilang kendi, ya sebesar ini. Lalu orang Israel kalau masuk rumah harus cuci kaki dulu. Nah, sama dengan saudara masuk sini ada cuci tangan, ya. Nah, kalau orang Israel cuci kaki. Nah, di dalam kendi itu air besarnya sebesar ini, cuci kaki. Lalu Elisa kata, kumpulkan bejana-bejana tetanggamu. Dia kumpulkan. Mungkin bisa sebesar ini, sebenarnya ini. Seluas ini. Kira-kira bisa bejana berapa?
bisa 20, bisa 30. Mungkinkah hanya buli sebesar ini besarnya, setinggi ini, bisa mengisi bejana yang katakanlah 30? Begitu tuang, udah satu pun belum tentu penuh. Hampir sama peristiwa ini dengan janda di Sarepta. Janda di Sarepta tidak punya apa-apa selain tepung segenggam. Tapi ketika Elia katakan, apa yang kau punya janda? Beri aku makan. Nanti Tuhan yang pelihara engkau. Aku tidak punya apa-apa Tuhan Elia. Aku hanya punya segenggam tepung. Buat roti, kita makan. Mungkinkah segenggam tepung bisa makan ibu janda di Sarepta dengan 2 anaknya 3 tahun setengah hanya dengan ini? Dan 3 tahun setengah itu tepung nggak penuh. Begitu masa besok ada lagi, begitu masa besok ada lagi. Dan ini pun janda bersama anaknya ketika dikumpulkan bejana, lalu dikatakan masuk kamar. Coba kita lihat masuk kamar. Matius pasal 6 tentang masuk kamar. Jadi masuk kamar bukan menggosip, saudaraku, ya, bukan menggosip. Semoga di saudara masuk kamar tidak ada menggosip. Haleluya. Gak ada haleluyanya. Haleluya. Tapi masuk kamar berdoa. Mari kita baca Matius pasal 6. Matius pasal 6 ayat 6. Kita baca bersama-sama. 3, 2, ya. Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu dan berdoa kepada Bapa yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat di tempat tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Haleluya. Nah, janda ini bersama anaknya, kata Elisa, masuk di pintu, masuk di kamarmu. Mereka janda dengan anaknya. Di ruang tamu ada bejana banyak. Masuk di kamar. Anaknya tidak membantah, ibu juga tidak membantah perintah Elisa. Semoga Bapak Ibu Saudara tidak ada membantah apa yang saya sampaikan pada siang ini. Haleluya. Ini nasihat yang baik untuk menyelesaikan masalah. Sehebat apapun imanmu, sehebat dokter apapun imanmu, kalau engkau tidak sehat, itu menjadi kendala. Itu menjadi kendala. Ibu ini selain dia punya iman, dia punya kesehatan dengan anaknya. Marilah kita masuk kamar. Masuk kamar dalam Matius pasal 6 berdoa. Mereka berdoa. Dan ayat berikutnya kita lihat di sana. Apa yang terjadi? Saya akan baca, perhatikan di 2 Raja-Raja. Pergilah, dikatakan ayat 4. Kemudian masuklah, tutuplah pintu. Sesudah engkau dan anak-anakmu masuk, lalu tuanglah minyak itu ke dalam segala bejana. Maka yang penuh angkatlah. Bayangin saudaraku, ini bejana-bejana. Dituang. Cuma setetes, tuang, penuh, tuang. Herannya ini di bejana ini, yang beli-beli ini, nggak habis. Sementara ini kapasitasnya besar. Dituang. Kaji dengan logika nggak masuk akal. Tapi itu terjadi mujizat karena mereka punya kirbat, karena mereka punya Roh Kudus, karena mereka ketiga punya kesehatian. Haleluya. Roh Kudus akan bekerja di batin seseorang kalau seseorang itu ada kesehatian. Sehat itu perlu. Sepakat itu perlu. Maka dikatakan di sana, kita baca, kita perhatikan selanjutnya. Lalu dikatakan, perempuan itu kepada tutuplah, lalu ayat 6. Lalu ayat 5, 6. Perempuan, dan pergilah perempuan itu kepadanya, tutuplah pintu. Dan ia dan anak masuk, dan anak-anaknya mendekatkan bejana-bejana kepada sedang. Ia terus berdoa. Lalu ketika bejana-bejana sudah penuh, berkatalah perempuan itu kepada anaknya, dekatkan kepadaku sebuah bejana lain. Tetapi jawabnya kepada ibunya, tidak ada lagi bejana. Lalu berhentilah minyak itu mengalir. Bayangin, dengan buli sedikit, tunggu diisi semua penuh. Herannya, setelah penuh semua bejana, itu berhenti minyak itu. Setelah engkau mendapat mujizat, terselesai masalahmu,
disitulah berhenti akan cara Tuhan. Dan lihat baik-baik di sana ayat 7. Ayat 7. Kemudian pergilah perempuan itu memberitahukan kepada abdi Allah itu Elisa, dan orang itu berkata, pergilah, juallah minyak itu, bayarlah hutangmu, dan hiduplah dari lebihnya, engkau serta anak-anakmu, terjadilah mujizat. Haleluya. Maka muncullah ayat ini yang tidak ada mungkin, maka mungkin bagi Tuhan. Yang tidak masuk akal, bagaimana bisa masuk akal? Hanya buli-buli minyak sedih bisa penuh. Saudara, minyak zaitun itu mahal. Mahal. Sebegini minyak zaitun itu, coba pergi saudara ke toko buku Immanuel. Tanya di sana minyak zaitun sebotol gini berapa? Mahal. Ini sebesar ini penuh semua. Modal cuma segini. Saya pernah dikasih minyak zaitun dari Israel segini. Itu bisa berapa ratus ribu dikasih. Minyak zaitun asli itu sakit perut pun bisa sembuh. Itu minyak zaitun itu luar biasa. Dan minyak zaitun itu beda dengan minyak goreng di sini. Itu minyak zaitun asli. Yang di toko buku itu belum tentu asli, itu pun mahal. Kalau tidak percaya, coba sekali-kali pergi ke toko buku rohani, lalu tanya berapa satu botol minyak zaitun. Ini punya dengan buli-buli segini penuh, puluhan. Terjadi mujizat karena janda ini yang punya utang yang banyak, yang tadinya mau diambil anaknya untuk jadi budak, akhirnya terjadi mujizat karena punya 3 hal. Pertama, punya buli-buli, hati yang rindu di hadirat Allah. Yang kedua, punya Roh Kudus. Yang ketiga, punya kesehatan. Inilah konsep hidup Bapak Ibu Saudara kalau kita mau ditolong Tuhan. Haleluya. Hari ini saya tidak mau memaksa saudara. Pilih. Pilihan ada di pada saudara. Sehebat apapun saya menguraikan, sehebat apapun saya membuat khotbah saya, pilihan ada pada saudara. Maka dikatakan oleh Alkitab dalam Ulangan, pilihlah hari ini 4 hal. Saya sudah pernah membaca, pilihlah hari ini 4 hal. Kehidupan, kematian, kecelakaan, malapetaka. Lalu di ayat berikutnya, tapi aku berkata kepadamu, pilihlah kehidupan. Dengan engkau menuruti semua perintah-perintahku, kata Alkitab dalam Ulangan. Sebab dalam kehidupan manusia tiap hari 4 ini menghantui manusia 4 kali. Kehidupan, kematian, kecelakaan, malapetaka. Itu akan datang. Maka dikatakan di ayat lain, selangkah adalah maut. Selangkah adalah maut. Tapi ketika kita patuh kepada firman, kehidupan kita terima setiap hari. Ada haleluya. Inilah yang boleh saya sampaikan. Mujizat terjadi, saudara. Dan mujizat itu dialami karena mereka mengalami luar biasa. Dan dikatakan apa yang dialami mereka? Hutang terbayar, mereka masih bisa makan sampai ke hadap berapa tahun ke depan. Hutang yang tidak tadinya bisa terbayar, hutang yang tidak tahu bagaimana caranya, penghasilan ibu ini tidak ada, kerjanya tidak ada, dia adalah hamba Tuhan yang tidak bekerja, dia full timer. Anak cucunya belum bekerja, masih remaja. Dan tidak ada kalau mau dikorek sama korek sini, tidak ada mau diharapkan untuk penghasilan uang. Dari tetangga, dari keluarga besar tidak ada yang bisa bantu. Tapi Yesus sanggup membantu menyelesaikan masalahnya. Hutangnya lunas, mereka pun bisa makan, minum, dan bersuka cita karena Tuhan. Haleluya. Maka lakukan. Saya akan tutup dengan satu ayat. Saya akan tutup dengan Mazmur 145. Mazmur 145. Mari para pelayan-pelayan maju ke depan.
Mazmur 145. Mazmur 145. Kita akan baca bersama-sama. Mazmur 145 ayat 17. Ayat 17 sampai 19. Ini ayat penutup kita. Mazmur 145 ayat 17 sampai 19. 3, 2, ya. Tuhan itu adil dalam segala jalannya dan penuh kasih setia dalam segala perbuatannya. Tuhan dekat kepada setiap orang yang berseru kepadanya, pada setiap orang yang berseru kepadanya dalam kesetiaan. Ia melakukan kehendaknya. Orang-orang yang takut akan Dia mendengarkan teriak mereka, minta tolong dan menyelamatkan mereka. Haleluya. Aminkan ayat terakhir ini. Aminkan dan imani bahwa itu akan terjadi bukan pada jalan itu saja, tapi bagi saya dan saudara. Maka lihat, ketika saudara berseru terus mendekat, maka Dia asal berserunya setia, itu dikatakan setia. Sehingga Tuhan melakukan mendengar teriakmu, teriak. Gak usah teriak sama orang, gak usah teriakin orang, teriak sama Tuhan. Gak usah teriak di Ancol, teriak sama Yesus. Yesus tolong saya. Maka saya percaya teriakan kata Alkitab. Maka dikatakan di sana, Dia mendengar teriakmu minta tolong. Ada dulu teman saya, karena terlalu stres, terlalu berat bebannya, dia pergi ke Ancol, dia berteriak menghadap laut. Katanya kalau teriak di menghadap laut pulih teriak masalahnya. Nah ada yang gitu, teriak. Jadi teman yang lain juga ancurkan, lagi ngapain? Aduh masalah saya berat. Ayo saya temani ke Ancol. Ngapain? Teriak aja ke laut. Cuman laut yang dengar, gak didengar Tuhan. Ya udah, sudah aja laut dengar teriakanmu. Tapi kalau teriak kita ke Tuhan, Dia bukan saja mendengar, menolong dan menyelamatkan kita. Haleluya. Berteriaklah kepada Tuhan. Dan Tuhan sanggup menolong kita semua. Tulis memberkati, tulis menolong kita semua. Dan kiranya Roh Kudus dengan firman-Nya ini, yang mulia yang kudus ini, meneguhkan imanmu, meneguhkan kehidupanmu seperti janda itu. Punya kibat, punya Roh Kudus, punya keseharian. Maka lihat, kata Alkitab kepada Ishak, tahun yang sama tahun ini, engkau akan menerima berkat daripada Tuhan. Tulis memberkati kita semua. Tuhan menolong kita. Mari sama-sama kita bagi bagi. Kita akan menyembah Tuhan. Kita akan memuliakan Dia. Kita akan agungkan Dia di atas segala-galanya. Haleluya. Ketika Tuhan hadapi kehidupan ini. Amin. Amin. Haleluya. 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 Puji Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ketika menghadapi kehidupan